sarang KKB Sorong diserang pasukan marinir Raja Wali Papua. Sejumlah prajurit pasukan Raja Wali Papua, Korps Marinir TNI Angkatan Laut berhasil menumpas kelompok kriminal bersenjata KKB yang menguasai distrik Sorong Timur, Papua Barat. Dalam keterangan tertulis yang diterima Viva Militer dari penerangan Korps Marinir Penkorpmar, wilayah Sorong telah dikuasai kelompok kriminal bersenjata KKB. Anggota KKB disinyalir aktif melakukan aksi teror dan kekerasan terhadap warga setempat. Menyikapi hal tersebut, Presiden Republik Indonesia RI selaku pimpinan tertinggi militer memberlakukan darurat militer di Sorong. Panglima TNI atas persetujuan Presiden memerintahkan Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan 3 Pangkogap Wilham 3 yang juga bertindak sebagai Panglima Komando Operasi Pangkops TNI Wilayah Papua Barat memberlakukan RO Rencana Operasi menjadi PO Perintah Operasi sesuai rencana tindakan kontingensi Rentikon Kogap Wilham 3 setelah menerima perintah dari Komandan Pasmar 3 Brigjen TNI Marrudi Sulistianto, Batalion Infanteri 11 Marinir di bawah pimpinan Letkol Marinir Gigih Catur Pramono melaksanakan operasi penumpasan gerakan separatis di Sorong Timur. Pasukan Raja Wali Papua berhasil melakukan penyusupan ke markas musuh setelah sniper menembak runduk dari Batalion Intai Amfibi 3 Marinir Yontai VIP 3 garis miring Marinir berhasil melumpuhkan musuh di pos pantau dari jarak yang jauh. Serdadu KKB gemetaran, takut perang terbuka. Presiden Jokowi perintah habisi teroris negara. Satu persatu perwira tinggi berpangkat bintang 1 dari pasukan elit TNI AD yang ditugaskan sebagai Kepala BIN daerah Papua, Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karya Nugraha dinyatakan gugur dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB Papua. Atas gugurnya perwira tinggi tersebut tentunya membuat Presiden Joko Widodo mengeluarkan pernyataan tegas di Jakarta. Jokowi menegaskan kepada aparat TNI Polri untuk menumpas KKB di Papua, serta menegaskan bahwa tidak ada tempat untuk kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua. Saya tegaskan, tak ada tempat untuk kelompok-kelompok kriminal bersenjata di tanah Papua ataupun di seluruh pelosok tanah air, kata Jokowi. Atas pernyataan tegas Panglima Perang TNI, Joko Widodo membuat para pentolan UPM meminta perundingan hindari perang terbuka. Hal itu nampak dari beredarnya sebuah surat dari organisasi Papua Merdeka UPM yang meminta kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan perundingan. Surat ditandatangani oleh Ketua Umum Jeffrey Bomanak selaku penanggung jawab politik organisasi Papua Merdeka Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat UPM TPNPB. Suara tersebut diduga sebagai respon dari pernyataan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo usai gugurnya Kepala Badan Intelijen Negara Daerah Kabinda Papua Brigjen TNI Igusti Putu Dani Karya Nugroho dalam kontak tembak dengan kelompok kriminal bersenjata KKB.
Pertama, UPM sebagai organisasi induk perjuangan bangsa Papua untuk kemerdekaan dan kedaulatan bangsa Papua secara terbuka dan bertanggung jawab terhadap perang TPNPB di seluruh teritorial West Papua. Kedua, konflik bersenjata antara TPNPB UPM melawan TNI Polri hanya dapat diselesaikan melalui perundingan yang bermartabat dan demokratik berdasarkan ketentuan dan aturan internasional oleh kedua aktor utama UPM dan NKRI. Maka itu Presiden RI dan Ketua DPR RI tidak boleh instruksikan TNI Polri melakukan operasi militer di West Papua. Hal tersebut merupakan pelanggaran konstitusi dan pelanggaran HAM berat oleh NKRI bagi bangsa Papua. Ketiga, disampaikan kepada Gubernur Papua dan Papua Barat, DPRP, MPRP, dan seluruh bupati-bupati dan organisasi sipil perjuangan bangsa Papua, Dewan Gereja Papua, seluruh lembaga kemanusiaan di Papua secara bersama dapat mengeluarkan statement politik untuk menolak invasi militer dan operasi militer TNI Polri ke Papua. Selanjutnya, semua pihak untuk menekan pemerintahan RI secara demokratik dapat berunding bersama UPM sebagai penanggung jawab politik aktor utama konflik di tanah Papua.